Jadi, untuk bulan April 2026 tidak ada perubahan nominal gaji. Besaran gaji yang diterima masih sama dengan yang Bapak Ibu terima beberapa bulan terakhir. Mari kita lihat secara lebih rinci daftar nominal gaji pensiunan terbaru yang berlaku saat ini sesuai dengan PP 8 2024. Golongan terima gaji pensiunan mulai dari 1.700.000 hingga 2.200.000 per bulan. Golongan tubula gaji pensiunan mulai dari 1.700.000 hingga 3.200.000 per bulan. Golongan tertusti gaji pensiunan mulai dari 1.700.000 hingga 4.000 per bulan. Golongan amfito gaji pensiunan mulai dari 1.700.000 hingga 4.900.000 per bulan. Ini adalah informasi yang konkret Bapak Ibu, ini adalah fakta yang bisa kita pegang. Jadi bagi yang bertanya-tanya apakah di bulan April nanti ada kenaikan, jawabannya adalah belum ada. Selama belum ada peraturan baru yang menggantikan PP nomor 8 tahun 2024, maka pencairan gaji pensiunan di bulan April 2026 akan tetap mengikuti aturan yang sama. Sikap bijak di tengah dinamika informasi Bapak Ibu, para pejuang sejati, kita sudah mengupas tuntas dari berbagai sisi, mulai dari pengertian rapel, kabar yang beredar, proses di balik layar hingga nominal gaji yang pasti. Kini tibalah saatnya untuk merenungkan sikap apa yang paling bijak untuk kita ambil. Menunggu memang tidak mudah, apalagi di usia senja seperti sekarang, setiap hari adalah anugerah yang sangat berharga. Rasa penasaran dan harapan yang tinggi kadang bisa membuat hari-hari terasa lebih panjang. Namun percayalah, gelisah tidak akan pernah mempercepat proses. Gelisah hanya akan menguras energi, merusak ketenangan hati, dan mengganggu kebahagiaan bersama keluarga. Saya ingin memberikan beberapa tips sederhana untuk Bapak Ibu dalam menyikapi isu rapel ini. Tetaplah tenang dan sabar. Ini adalah kunci utama. Tenangkan hati, yakinkan diri bahwa hak itu pasti akan datang pada waktunya. Serahkan urusan proses administrasi kepada mereka yang memang ditugaskan. Fokus pada sumber resmi. Jadikan website resmi kemenko.go.id, taspen.id, asabri.co.id, dan akun media sosial resmi mereka sebagai satu-satunya rujukan. Jika informasi tidak muncul dari sana, anggap saja itu belum pasti. Saring sebelum sharing. Sebelum Bapak Ibu meneruskan informasi ke grup keluarga atau sesama pensiunan, tanyakan pada diri sendiri 3 hal. Siapa sumbernya? Apa isinya masuk akal? Apakah sudah ada dasar hukum atau pengumuman resmi? Dengan membiasakan ini, kita ikut menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari penyebar kepanikan. Alihkan fokus ke hal positif. Sambil menunggu kabar baik, manfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Rawat kesehatan dengan berjalan pagi, habiskan waktu lebih banyak dengan cucu-cucu tercinta, tanam sayuran di pekarangan, ikuti pengajian atau majelis taklim. Kumpul dengan teman-teman sepensiunan untuk ngobrol santai tanpa perlu membahas hal-hal yang bikin pusing. Perbanyak doa. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan agar proses yang sedang berjalan dilancarkan, diberikan kesehatan kepada para pejabat dan staf yang mengurusinya, dan semoga apa yang menjadi hak kita dapat segera tersalurkan dengan lancar dan penuh berkah. Ingat Bapak Ibu, kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada angka yang masuk ke rekening. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menjalani hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan senyuman yang tulus untuk keluarga di sekitar kita. Penutup. Menyongsong masa depan dengan penuh syukur. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung pembahasan kita kali ini. Saya berharap dengan penjelasan yang panjang lebar ini, Bapak Ibu tidak lagi bingung atau gelisah dengan isu-isu yang beredar. Kini kita sama-sama paham bahwa gaji pensiunan bulan April 2026 akan cair sesuai jadwal dengan nominal yang masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Kabar soal pencairan rapel hingga saat ini, 25 Maret 2026, masih sebatas isu dan prediksi karena belum ada regulasi resmi yang diterbitkan. Proses pencairan rapel itu panjang dan memerlukan waktu karena melibatkan data jutaan pensiunan dan sistem keuangan negara yang sangat besar. Sikap terbaik adalah tenang, sabar, dan selalu merujuk pada informasi dari sumber-sumber resmi. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pencerahan dan membantu Bapak Ibu dalam merencanakan keuangan keluarga ke depannya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu, yang setia menemani channel ini dari awal sampai akhir. Dukungan Bapak Ibu adalah semangat bagi kami untuk terus belajar dan menyajikan informasi yang bermanfaat dan terpercaya. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di keluarga besar ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan update informasi penting lainnya. Like video ini jika dirasa bermanfaat, tuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan jangan ragu untuk share video ini ke teman-teman saudara atau sesama pensiunan lainnya, agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap info terbaru bisa langsung masuk ke HP Bapak Ibu. Akhir kata saya tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu sekalian, beserta seluruh keluarga tercinta. Semoga apa yang menjadi hak kita semua bisa segera tersalurkan dengan lancar, amanah dan penuh berkah. Nominal ini, seperti yang sering Bapak dan Ibu tanyakan, tidak mengalami perubahan di bulan April 2026 jika tidak ada peraturan baru yang diterbitkan. Jadi, untuk pencairan gaji bulan April nanti, Bapak dan Ibu akan menerima nominal sesuai dengan golongan dan masa kerja masing-masing, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada lonjakan luar biasa, kecuali nanti ada kebijakan baru dari pemerintah yang diumumkan secara resmi. Lalu apa kabar terbaru dari PT Taspen? Hingga hari ini 25 Maret 2026, berdasarkan informasi yang kami himpun dari laman resmi dan media sosial PT Taspen, belum ada instruksi atau regulasi resmi yang turun terkait pencairan rapel untuk periode April 2026. Artinya, sampai ada edaran resmi dari pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Taspen, maka rapel belum bisa dicairkan. Ini adalah fakta penting yang harus kita pegang agar tidak terjebak pada spekulasi yang menyesatkan. Kembali ke soal sikap, mari kita bayangkan dua sosok pensiunan. Yang pertama Pak Ahmad, setiap hari ia membuka ponsel, mencari kabar tentang rapel. Ia membaca semua komentar di media sosial, percaya pada setiap kabar yang beredar. Hatinya selalu gelisah, tidurnya tidak nyenyak dan ia sering melampiaskan kekesalannya kepada keluarga. Ia merasa negara tidak adil, ia merasa haknya diabaikan. Sosok kedua Ibu Siti, ia juga tahu tentang kabar rapel. Ia mendengarnya dari teman arisan, namun ia memilih untuk tidak larut. Ia masih berbelanja ke pasar dengan bijak, ia masih rutin mengikuti senam lansia, ia masih menyempatkan diri untuk mengajak cucu jalan-jalan. Ketika ada kabar simpang siur, ia hanya tersenyum dan berkata, "Insya Allah kalau memang hak kita pasti akan sampai, yang penting kita sehat." Ia tetap tenang, karena ketenangannya bukan berasal dari uang yang belum tentu ada, tapi dari rasa syukur atas apa yang sudah ada. Pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian, dari dua sosok ini, manakah yang ingin kita tiru? Jawabannya tentu Ibu Siti, karena pada akhirnya, kesehatan dan ketenangan jiwa adalah aset yang paling berharga, jauh lebih berharga dari sekadar nominal rapel yang mungkin cair atau mungkin tertunda. Oleh karena itu, mari kita tutup episode obrolan kali ini dengan sebuah kesimpulan yang menenteramkan. Hak kita sebagai pensiunan adalah aman. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membayar hak tersebut. Proses yang berjalan saat ini adalah bagian dari upaya negara untuk memastikan semua berjalan dengan benar, akurat, dan tepat sasaran. Kita tidak perlu ragu, tidak perlu cemas. Kita hanya perlu melakukan dua hal. Pertama, tenang dan sabar. Ini adalah ujian kesabaran bagi kita semua. Percayakan prosesnya kepada para petugas yang sedang bekerja. Kedua, bijak dalam menyikapi informasi. Jadikan sumber-sumber resmi sebagai satu-satunya rujukan. Jangan mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas asal-usulnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua, melancarkan segala urusan para pensiunan, dan memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa menikmati masa pensiun dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu, yang setia menemani kami dari awal hingga akhir. Semoga obrolan sederhana ini membawa manfaat dan menjadi penyejuk di tengah hiruk-pikuk kabar yang beredar. Jangan lupa untuk terus mengikuti saluran ini agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan terpercaya seputar ASN, pensiunan, dan kebijakan pemerintah. Sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah. Sampai jumpa di kesempatan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Tetap semangat, tetap sehat dan selalu jaga silaturahmi. Sampai jumpa di informasi berikutnya Bapak Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.